Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru lagi, dan boleh bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami, yang terus menerus Engkau nyatakan bagi kami dari hari ke hari. Sebab kami percaya Engkau Immanuel yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi yang selalu ada dan senantiasa ada dalam hidup kami, bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali berkatakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu,
Tiada yang sama seperti itu.
terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Allah. Kami sembah, kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kaulah segalanya bagi kami. Kau satu-satunya penolong bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu kami nikmati. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji, Engkau yang selalu ada bersama kami selamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik. Engkau sangat baik, selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, memuliakan nama-Mu.
Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiada yang lain yang seperti-Mu. Kami menyembah, kami memuji. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang selalu bersama dengan kami. Engkau yang menyertai kami di hari-hari hidup kami, di setiap musim hidup kami. Engkau tak pernah biarkan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
besar berlimpah bagimu. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, melewati semua pergerakan goyang, teguhkan hatiku. Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami mau tetap bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pergerakan goyang, teguhkan hatiku. Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Sebetulnya kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Dan kami mau terus menikmati kebajikan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami, untuk kami kuat dan cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Bahkan firman-Mu yang menopang kami, meneguhkan, menghibur, dan menenangkan hati kami.
Sebab janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh terus membangun gaya hidup untuk memulai hari kita bersama dengan Tuhan dan menjalani sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-18, dan judul perikop, kemenangan-kemenangan Daud. Kalau kemarin kita belajar bagaimana Tuhan berjanji kepada Daud untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan Daud, yaitu mendirikan bait Allah. Nah, kita baca di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Daud mempunyai kerinduan membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Setelah bertahun-tahun tabut Allah itu direbut bangsa Filistin, kemudian dikembalikan oleh bangsa Filistin, tapi akhirnya berhenti di rumah Aminadab. Dan kita tahu peristiwa bagaimana Daud pernah melakukan kesalahan pada waktu pertama kali dia membawa tabut Allah, tapi kemudian dia cepat sadar dan belajar dari kesalahan untuk melakukan hal yang benar, dan akhirnya tabut Allah bisa dibawa ke Yerusalem. Walaupun akhirnya kerinduan untuk dia membangun bait Allah, untuk meletakkan tabut Allah di dalamnya, itu tidak kesampaian karena janji Tuhan digenapi, tapi untuk Salomo anaknya. Nah, hari ini kita belajar kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan mendudukan mereka, lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kala orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer, Raja Zoba dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Ammon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin.
Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, sampai 2 kali kalimat ini dicatat di dalam perikop ini, yaitu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, kebenaran yang pertama yang harus kita mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas ayat ini mengingatkan kita bahwa kalaupun Daud bisa memperoleh semua kemenangan, itu karena Tuhan yang memberi. Makanya di dalam kitab Amsal juga ada satu ayat yang ditulis oleh Salomo, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada pada kita hari ini itu semua berasal dari Tuhan. Dan berkali-kali kita harus diingatkan bahwa kita ini hanyalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik segala sesuatu dan Tuhan memberikannya kepada kita, mempercayakannya kepada kita, dan kita harus menjadi pengelola yang bijak untuk mengelola semua yang Tuhan sudah beri. Kenapa? Supaya kita tidak terikat dengan apa yang ada pada kita hari ini. Kata Yesus pernah mengajar, mengingatkan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai hati kita terikat kepada hal-hal duniawi karena kita pikir itu milik kita. Salah satu indikasi kalau suatu saat Tuhan izinkan hal itu hilang dari kita atau diambil dari kita, nah, terujilah hati kita. Apakah hati kita terikat kepada hal-hal duniawi atau kita menjadi orang yang bisa rela, ikhlas melepas atas seizin Tuhan. Karena seperti Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, bahkan segala sesuatu, baik itu jabatan, baik itu harta, apapun yang ada pada kita. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita ingat, bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Kalau Bapak Ibu masih ingat tema Januari, Februari tahun lalu, yaitu Bapa yang menyediakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Bapa. Dan kita percaya hal ini terjadi kenapa? Kembali kepada kisah Daud. Yang pertama, Tuhan yang memberi. Dan yang kedua, tentu kita tahu alasannya mengapa Daud menang. Ya karena Tuhan menyertai Daud kemanapun Daud pergi berperang. Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah di awal-awal di mana Daud mulai berperang, debut pertamanya itu mengalahkan Goliat yang pada waktu itu membuat bangsa Israel yang gagah perkasa, tentara Israel menjadi ketakutan, menjadi ciut. Tapi sementara Daud yang pada waktu itu masih imut-imut, masih anak ingusan mungkin bagi seluruh tentara Israel. Karena kita ingat kisah itu bagaimana abang-abang Daud pun menghina, mengejek, membuli Daud yang masih anak kecil. Tetapi Daud berhasil mengalahkan Goliat karena iman dan keyakinannya akan penyertaan Tuhan. Karena kita ingat kisah Daud bagaimana ketika dia menghadapi Goliat dan berkata, Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Allah Israel, barisan Israel yang kau hina. Nah, jadi kita tahu bahwa Daud bisa berhasil di dalam setiap langkah hidupnya, itu karena Tuhan yang beserta dengan dia. Tuhan yang mengurapi dia. Jadi betapa penting kita ingat bahwa kita ini selalu butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan. Seperti ada lagu yang hari-hari ini mungkin sering kita dengar dan nyanyikan, penyertaan-Mu Tuhan
Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Apakah kita masih mempunyai sikap hati seperti ini? Bahwa penyertaan Tuhan itulah segalanya dalam hidup kita. Kita boleh punya kepandaian, kita boleh punya kedudukan, kita boleh punya harta, tapi lebih daripada itu semua, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu yang sangat kita perlu. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, Yesus Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan bagi kita pagi hari ini, selain yang pertama tadi bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Jadi jangan sampai hati kita terikat kepada hal-hal duniawi, hal-hal materi, karena itu bersifat sementara. Bisa saja semasa kita hidup, hal-hal itu bisa hilang lenyap dari hidup kita. Bahkan juga waktu kita pulang ke surga, itu pun kita tidak bawa. Karena hanya Yesus satu-satunya harta yang kekal dalam hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Karena penyertaan Tuhanlah yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Terlepas orang memandang kita rendah, terlepas orang memandang kita lemah, terlepas orang tidak memandang kita sekalipun, tapi selama Tuhan beserta dengan kita, mari kita melangkah dengan iman, karena firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Jadi kita belajar dari perjalanan hidup Daud, juga dimulai waktu dia berusia belia, dalam kondisi dibully, diremehkan, dihina, tapi karena dia hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan digenapi atas hidupnya. Tuhan yang mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor, mengangkat kita tetap naik dan bukan turun. Jadi mari kerjakan bagian kita untuk terus bergantung, berharap, bersandar, dan percaya kepada Tuhan. Terus rendah hati, karena firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tapi sebaliknya orang yang tinggi hati akan direndahkan. Jadi kita terus belajar hari-hari ini untuk kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan apa yang sedang kita saksikan hari-hari ini tentunya Bapak Ibu. Oke, jadi bicara tentang kemenangan Daud, kita tahu sekali lagi, itu karena pemberian Allah, itu karena penyertaan Allah dalam hidup Daud. Jadi mari kita yakini hal ini, dan kita juga nikmati seperti apa yang Daud nikmati. Itu penyertaan Tuhan dan pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup kita. Perikop berikutnya, pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Ya, jadi ini bukan soal KKN saya pikir Bapak Ibu ya. Tapi ya inilah sebuah pola yang memang terbentuk. Orang-orang yang dekat di sekeliling kita, orang-orang yang memang teruji loyal dan setia mengikuti kita, ya pasti orang-orang itulah yang akan naik bersama-sama dengan kita ketika kita juga diangkat Tuhan. Nah, pembelajarannya apa? Ya kita harus menyadari bahwa kita bisa menjadi pemimpin itu bukan karena kita sendirian, tetapi karena ada orang-orang di sekeliling kita yang mendukung kita. Dan ketika kita sudah ada di posisi tertinggi, jangan lupakan jasa-jasa mereka. Ketika mereka menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang loyal, orang-orang yang taat. Sekali lagi, bersama dengan kita naik, mereka juga harus ikut naik.
Jadi bukan seperti orang dunia, justru kita ingin naik dengan kita menginjak orang lain sebagai pijakan untuk kita naik. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu bukan menjadi anak tangga yang kita injak-injak untuk kita naik ke puncak, tetapi orang yang mendukung kita, yang akan bersama-sama dengan kita ikut naik. Itu disebutkan beberapa orang, dan sekali lagi seperti yang pernah saya katakan, orang-orang ini teruji sejak di Gua Adulam, Bapak Ibu. Walaupun mereka nggak sempurna, ketika peristiwa Siklak kita tahu, mereka sempat mau melempari Daud dengan batu, karena mereka mengalami kesedihan, karena istri dan anak-anak mereka ditawan, ternak mereka dirampas oleh orang Amalek pada waktu peristiwa di Siklak waktu itu, kalau Bapak Ibu masih ingat. Tapi melalui peristiwa itu Daud tetap menguatkan hati. Daud nggak punya rasa iri, dendam, simpan. Awas ya nanti kalau aku sudah jadi raja, enggak. Daud tetap mempunyai respon hati yang benar karena saya percaya, karena Daud dipenuhi dengan firman Tuhan. Buktinya apa? Ya Bapak Ibu bisa baca Mazmur yang 70% itu ditulis oleh Daud. Bukan hanya pada waktu dia senang, tapi pada waktu dia mengalami pergumulan dan permasalahan hidup, Daud menaikkan pujian, penyembahan, pengharapannya kepada Tuhan dengan kata-kata yang adalah firman Tuhan. Bahkan di ayat yang terakhir di situ dikatakan, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Ya, sebagai orang tua adalah hal yang wajar tentunya untuk mempersiapkan anak-anak meneruskan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Walaupun kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk melanjutkan dalam konteks pendeta sih sebenarnya. Tapi kalau pengusaha ya rata-rata pasti anaknya lah. Masa usahanya mau diserahkan ke orang lain? Sebisa mungkin anak-anak. Nah, makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Begitu juga dengan pelayanan. Tentu kalau pelayanan bukan saja anak jasmani, anak rohani. Dan balik-balik lagi ya orang-orang yang bersama-sama dengan kita sejak awal. Generasi-generasi di bawah kita, itu yang kita persiapkan untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Supaya apa yang sudah Tuhan percayakan dan kita mulai kerjakan, jangan sampai hilang ditelan masa ketika masa kita berakhir. Tapi apa yang sudah kita kerjakan, itu dilanjutkan untuk lebih baik lagi. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama, kita percaya segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita tahu berterima kasih dengan orang-orang yang setia, loyal, yang ada bersama dengan kita, yang membawa kita naik. Supaya mereka juga ikut bersama-sama kita naik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kalau tidak ada lagi kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa terus hadir, terus datang ke tatah-Mu ya Bapa, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, yang mengingatkan kami. Segala sesuatu yang ada pada kami itu ada daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang telah menyediakan, Tuhanlah yang memberikan ya Bapa. Biarlah kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, dan juga penyertaan-Mu terus menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami terus belajar Tuhan, apa yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kami terus merema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri dan juga istri, anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Buat suami kami, buat istri kami, anak-anak kami, menantu dan cucu kami juga ya Bapa.
Biarlah Kau Tuhan Allah yang memberkati setiap keluarga kami ini ya Tuhan. Baik mereka yang sekolah juga Tuhan berkati sekolah mereka. Baik mereka yang bekerja juga Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Pak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke bawah Tuhan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya ya Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga diberkatilah pemerintahan yang ada ya Tuhan. Presiden kami ya Bapa, dan juga wakil, menteri, dan juga gubernur, wali kota, dan bupati ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin di bangsa kami Indonesia ini Tuhan terus bekerja sama ya Tuhan. Terus untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Dan juga di mana pemilu telah berakhir Tuhan, biarlah hasilnya Tuhan juga yang terbaik yang kami dapatkan ya Tuhan atas pemerintahan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa buat keamanan, kedamaian atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini, buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini karena penyertaan-Mu. Dan biarlah seumur hidup kami, penyertaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk rencana perjalanan Ko Simon Ciaping dan rombongan malam ini sampai beberapa belas hari ke depan. Engkau yang menyertai penerbangan dan perjalanan mereka pergi pulang dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan mereka menikmati kebenaran-kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup mereka, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup rumah tangga mereka, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan Kau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you, Her, doanya. Malam ya, jam berapa terbang? Jam 12. Oh, jam 12. Jadi, Ya. 3 depan nggak bisa ikut koram deal ini. Iya. Di sana jam 1 malam soalnya. Iya. Iya, iya. Oke. Thank you ya.